Halo Healthy People, berjumpa lagi dalam acara podcast Rumah Sakit Santo Borromeus. Perkenalkan, saya host podcast kali ini Dr. Yosi Yuliana. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering dijadiin bercandaan nih, padahal ini topik sesuatu yang penting untuk Healthy People. Semoga Healthy People yang sudah bergabung di podcast hari ini sehat semuanya, sesuai dengan tagar kita, Be Healthy, Be Happy. Nah, mungkin Healthy People sering nih bikin bercandaan tentang organ yang satu ini. Kayak misalnya keluar barang elektronik terbaru, jual aja deh ginjalnya buat beli iPhone baru, buat beli barang baru. Nah, padahal ginjal ini adalah salah satu organ yang sangat penting untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Siang ini kita akan mendatangkan narasumber handal untuk membahas topik seputar kesehatan ginjal. Sudah bergabung bersama kita Dr. Dandi Tanuwijaya, spesialis urologi. Siang dokter. Selamat siang Dr. Yosi. Apa kabar dok? Baik. Sehat ya. Oke, terima kasih banyak nih dokter sudah bergabung bersama kita siang hari ini untuk membahas tentang kesehatan ginjal. Ya, Nah, terima kasih kesempatannya. bulan Maret ini memang ada Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ya dok ya? Iya. Nah, yang kita Betul. akan bahas hari ini lebih jauh, tapi mungkin sebelumnya dok, Healthy People mungkin belum terlalu tahu nih kalau dokter urologi itu sebenarnya ranahnya bidang apa aja. Mungkin orang baru taunya tentang prostat, tapi mungkin sebenarnya kan pasti lebih luas dari itu ya dok ya cakupannya. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih dokter Dandi. Ya, jadi urologi sendiri adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani masalah saluran kencing, Saluran kencing. baik pria maupun wanita. Oke. Saluran kencing itu apa aja? Kita tahu mulai dari ginjal, kemudian saluran kemihnya dan kandung kemih. Dan juga untuk laki-laki itu kita menangani masalah organ reproduksi dan masalah seksual, Oke. termasuk prostat, termasuk kelenjar reproduksi, testis, kemudian juga masalah kesuburan dok, Masalah kesuburan. infertilitas, dan juga masalah seksual seperti ejakulasi dini atau impotensi. Nah, sedangkan untuk wanitanya ditangani oleh dokter kandungan. Obgyn. Seperti itu. Jadi cakupannya luas ya dokter ya? Iya, cukup luas Kalau dok. misalnya selama ini orang baru taunya ke dokter urologi kalau ada gangguan prostat mungkin Betul. pada pria yang usianya lebih lanjut, atau ada gangguan batu-batuan, ternyata lebih luas dari itu ya dok Lebih ya luas dari cakupannya. itu. Oke, nah itu Healthy People ternyata cakupan dari bidang urologi lebih luas dari yang selama ini kita ketahui. Tapi kalau hari ini kita bahas sesuatu yang lebih spesifik dan mungkin banyak dialami Healthy People di usia produktif atau usia kerja ya dok ya, tentang infeksi saluran kemih. Nah Ya. itu sering ya dok ya? Sering. Nah apa tuh infeksi saluran kemih itu dari mana sampai kemana aja nih dok? Jadi per definisi infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih. Saluran kemih itu mulai dari mana? Mulai dari ginjal, Mulai dari ginjal. ureter atau saluran ginjal ya, kemudian juga kandung kemihnya, Ya. atau sampai saluran yang dari kandung kemih ke bawah yang kita sebut uretra. Oke. Itu bisa terjadi pada masing-masing dari bagian tersebut atau seluruhnya juga bisa. Seperti itu. Itu sering nggak dok? Angka kejadiannya? Ya, itu penyakit yang common ya, maksudnya cukup sering kita jumpai ya. Bisa pada seluruh usia sebenarnya dok, walaupun Bisa pada banyak seluruh pada usia. yang usia produktif bisa juga, tapi pada anak-anak juga bisa. Oke. Kemudian juga pada orang yang sudah lanjut usia juga bisa gitu. Ini biasanya Seperti infeksi saluran kemih itu lebih seringnya terjadi pada laki-laki atau pada perempuan nih dok, menurut pengalaman dokter Dandi? Nah, tergantung rentang usianya ya. Oke. Kalau pada usia produktif itu lebih banyak pada perempuan. Lebih banyak Kita pada tahu perempuan. bahwa anatomi dari saluran kencing perempuan yang kita sebut uretra itu pada perempuan tuh lebih pendek dok Lebih pendek. dibanding laki-laki. Jadi kuman itu lebih gampang masuk dan Oke. menginfeksi saluran kemihnya. Pada usia yang lebih lanjut di atas 50 misalnya, itu juga proporsinya laki-laki juga udah mulai meningkat karena pada usia itu kita tahu bahwa sudah ada penyakit laki-laki yang mulai tumbuh, misalnya pembesaran prostat. Nah, pembesaran prostat ini seringkali disertai juga dengan infeksi. Jadi mengalami komplikasi yang disebut dengan infeksi saluran kemih komplikata. Jadi ISK itu kita bagi dua ya dok ya. ISK yang simple atau sederhana, infeksi saluran kencing aja, atau infeksi
Komplikata tadi ya dok? Ya, ISK yang Oke. komplikata, yang disertai dengan adanya komplikasi atau merupakan komplikasi dari penyakit yang lain, Oh iya gitu. iya iya. Oke. Nah dok, biasanya gejalanya apa nih dok yang harus diwaspadai nih? Ternyata mungkin selama ini yang dirasakan adalah gejala infeksi saluran kemih misalnya. Ya, jadi gejala yang umum dijumpai pertama sakit saat berkemih ya, Sakit. misalnya nyeri kencing, kemudian bisa disertai juga dengan kita sebutnya BSR ya dok ya, jadi frekuensi berkemih yang meningkat. Oh Perasaan kok pengen kencing terus, iya udah iya iya. barusan ke WC tapi kok udah pengen lagi sekarang Oh gitu. Pas berusaha dikencingin, ternyata yang keluar hanya sedikit. Nah, itu oh kita sebutnya anyang-anyangan ya dok ya? betul, anyang-anyangan seperti Oke, itu. beser dan anyang-anyangan atau Bisa bahasa Jermannya jengjerihen katanya kalau ah di Bandung ya dok. Oh itu ternyata jadi gejala, bisa jadi gejala dari infeksi saluran iya kemih ya betul dok? dok. Disertai lagi misalnya dengan adanya demam, Mm-mm. kemudian warna kencingnya itu bisa bercampur dengan darah atau warna Oke. kencingnya itu keruh seperti air cucian beras gitu dok, itu mungkin. Oh, itu tuh bisa hilang sendiri dok gejalanya atau pasti harus diobati atau cukup dengan banyak minum misalnya, itu gimana dok biasanya menurut pengalaman dokter? Kalau yang tanpa komplikasi ya? Ya, yang tanpa komplikasi biasanya kalau sudah menimbulkan gejala yang nyeri Mhm. atau tadi anyang-anyangan jengjerihan itu biasanya membutuhkan terapi dok, Oke. gitu. Nah kapan nih dok harus periksa? Biasanya pemeriksaan apa aja nih yang diperlukan? Apakah harus pemeriksaan laboratorium atau harus ada pemeriksaan penunjang lain misalnya USG, itu gimana dok kalau ada gejala-gejala ISK? Untuk gejala ISK sendiri apabila ini episodenya baru pertama kali dan gejalanya juga belum ada demam dan sebagainya, Iya. biasanya itu dokter seperti biasa anamnesis ya, tanya jawab, Oke. kemudian pemeriksaan fisik, kalau diperlukan nanti kita periksa air kencing dok, Oke. periksa urin lengkap, seperti itu. Tapi biasanya gejalanya cukup khas ya dok ya? Ya cukup khas, Gejalanya cukup cukup khas, khas. cukup khas. Dan kalau misalnya ada kecurigaan bahwa ISK ini sudah mengarah ke komplikasi atau komplikata, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang misalnya USG, Pemeriksaan seperti USG. itu. Itu kalau untuk pencegahannya gimana dok? Biar nggak gampang terkena infeksi saluran kemih. Ya, yang pertama pola hidup ya dok ya. Pola Pola hidup hidup. itu kita harus jaga, terutama perempuan yang di usia produktif. Iya. Misalnya satu adalah minum yang cukup. Minum yang cukup. Minum yang cukup itu kalau orang normal Mhm. tidak ada penyakit jantung atau Iya. penyakit ginjal itu minimal 2 liter sehari ya dok ya. 2 liter kurang lebih sehari. Ya, dengan minum yang cukup otomatis drainase dari sistem saluran kencing kita juga bagus. Kalau ada kuman yang masuk, Ya. itu bisa langsung tanda kutip di flush keluar Di-flush gitu ya, ya. Jadi oke. tidak sempat dia bertumbuh dan menginfeksi saluran kencing kita. Kemudian higienis juga penting ya dok, higienis. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruk perlu dihindari, misalnya tadi kurang minum, Kurang minum. nahan pipis terlalu Nah, lama, itu itu kan juga bisa ternyata dok. bisa karena Oke. memberikan kesempatan waktu bahwa si kuman itu yang masuk untuk berkembang biak dan menginfeksi saluran kencing kita. Oh, Gitu. kalau ini suka ada nih dok pasien yang bertanya, kalau misalnya pergi ke toilet umum misalnya, toilet umumnya yang kloset duduk dan kotor, apakah itu bisa menyebabkan ISK? Mungkin ini pertanyaannya lebih spesifik untuk healthy people yang wanita ya dok. Ya, Itu bisa dok? biasanya sih sepanjang kita menjaga higienis ya dok, Mhm. kebersihan yang masih wajar lah, kita kan nggak mungkin mengotori bagian tubuh kita sendiri Betul. ya. Itu sebenarnya sih aman-aman aja sih dok. Oke. Cuma ya tadi sebagian besar itu yang nahan pipis sama Nahan pipis sama kurang minum. Wah. Iya, bagian besar pasien yang datang ke saya itu seperti itu. Jadi pantas banyak yang kena di usia produktif atau usia Betul, kerja ya dok ya, karena betul. kadang-kadang suka ilmu kagok nih, kagok sedikit lagi, Betul, akhirnya lamaan ya. ditahan-tahan nggak minum dan lupa ke kamar mandi nih. Termasuk saya sendiri kalau lagi jaga kan ada episode-episode tertentu di mana kita yang kadang-kadang lupa untuk minum atau misalnya kesempatan untuk ke kamar mandi agak kurang nih dok, agak kurang ada kesempatan. Tapi bagi healthy people yang saat ini mendengarkan podcast kita, menyaksikan podcast kita, itu tadi tips dari Dr. Dandi ya, pencegahan lebih penting yaitu dengan banyak minum kurang lebih 2 liter per hari dan jangan nahan buang air kecil. Kalau di perjalanan pun sekarang udah dipermudah ya dok, ada banyak rest area dan betul. lain-lain ya, Iya. nggak seperti dulu mungkin agak Betul. susah. Oke dokter, kalau misalnya ISK nih, infeksi saluran kemih berulang, itu bahaya nggak sih dok? Ya kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan komplikasi ya dok ya, Oke. bisa
yang tadinya infeksi saluran kencing hanya di bagian bawah, di kantong kemih atau di uretra, Ya. itu bisa naik sampai ke ginjal, menyebabkan infeksi ginjal yang sangat berbahaya itu dok, bisa mengancam jiwa ya, Oke. jika tidak ditangani dengan cepat. Seperti itu. Kalau untuk infeksi saluran kemih ini ada hubungannya nggak sih dok dengan batu? Atau misalnya ini benar-benar dua kasus yang berbeda atau bisa terjadi berbarengan atau gimana nih dok? Ya tadi kita udah sempat singgung sedikit ISK yang komplikata ya dok ISK ya. komplikata, betul. ISK atau infeksi saluran kemih yang disertai dengan komplikasi atau merupakan komplikasi dari Penyakit yang lain penyakit ya. yang lain. Oke. Salah satunya ini yang dokter barusan tanyakan, batu itu dok. Batu saluran kemih itu seringkali disertai juga dengan adanya ISK. ISK. Gitu. Nah kalau misalnya udah ada gejala ISK berulang atau misalnya disertai gejala-gejala yang lebih berat, misalnya ada nyeri pinggang dan lain-lain, memang sebaiknya healthy people periksa ke Betul dokter sekali, ya dok. betul. Dan seperti tadi sudah dijelaskan sama dokter Dandi, ini termasuk cakupan untuk dokter urologi ya dokter ya. Betul. Oke. Dan ISK yang komplikata ini biasanya sepanjang penyebabnya itu tidak ditangani, Ya. bisa akan berulang-ulang terus dok. Ya, 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 dok. Mungkin minum antibiotik sebentar, sembuh, kok 1-2 minggu muncul lagi, seperti itu. Jadi ada penyebab dasarnya jadi ya, underlying Jadi itu harus condition. ditangani secara komprehensif ya dok, betul, tidak bisa termasuk hanya menangani penyebabnya itu, gejalanya. betul. Mungkin ada beberapa penyakit yang bisa terjadi ISK lebih sering, misalnya seperti pada pasien-pasien diabetes seperti Betul itu ya dok sekali ya. dok, betul. Dan yang unik secara genetik, ada perempuan yang secara genetik itu lebih rentan mengalami ISK. Oke, secara genetik ya dok. Secara genetik, jadi ada history dari anak ibunya atau bibinya yang oh iya, ibu saya atau nenek saya juga sering nih mengalami ini. Nah, seperti itu. Oh, ternyata memang luas sekali ya dok. Betul, hanya pengaruhnya. tentang infeksi saluran kemih pun penyebabnya macam-macam, bisa dari kelompok umur yang berbeda, gejalanya bisa berbeda dan penanganannya juga bisa berbeda ya dok. Iya. Oke, nah sekarang kita bahas ini dok. Biasanya healthy people ini suka ada dengar-dengar mitos atau fakta seputar infeksi saluran kemih. Ini ya dok, misalnya minum soda itu bisa menyembuhkan infeksi saluran kemih. Bener nggak sih dok? Suka ada yang kayak kalau lagi anyang-anyangan katanya minum soda aja. Bener nggak nih dok? Memang ketika kita mengalami infeksi saluran kemih, minum yang banyak, dalam artian minum asupan cairan yang masuk ke kita itu banyak, membantu penyembuhan dok. Membantu penyembuhan. Ya salah satunya kan minum yang banyak itu nggak harus air putih ya. Oke. Jadi bisa soda, bisa yang lain, air kelapa yang sering Oke, ditanyakan, air air kelapa kelapa. betul nggak sih bisa menyembuhkan batu atau infeksi saluran kemih? Iya. Sebenarnya bukan kelapanya, jadi Cairannya ya. itu, cairannya masuk dia mengencerkan, dalam tanda kutip mengencerkan konsentrasi kuman yang ada di saluran kemih kita. Oke, jadi bukan karena sodanya ya dok ya. Betul. Tapi hati-hati juga healthy people kalau minum soda kebanyakan, hati-hati kadar gulanya ya dok. Betul. Nanti ISK-nya Diabetesnya belum ya. tentu hilang, bisa jadi malah jadi timbul diabetes. Terus ini dok, ada lagi mitos katanya kalau banyak duduk itu bisa bikin batu ginjal. Bener nggak sih dok? Itu sih enggak sih dok ya. Enggak ya? Tapi mungkin kan kalau banyak duduk, posisi duduk kita nggak ergonomis, timbul kekakuan otot, nyeri pinggang dan sebagainya. Nah, seringkali orang mengaitkan nyeri pinggang ini, wah jangan-jangan batu ginjal. Mungkin hubungannya seperti itu, tapi secara medis sih tidak. Tidak ya, tapi kalau misalnya ada keluhan nyeri pinggang, bisa jadi salah satu penyebabnya gangguan di saluran kemih ya dok ya. Betul. Oke, jadi jangan dibalik ya. Banyak duduk, wah ini bikin batu ginjal, nggak seperti itu. Kalau banyak duduk, kurang minum, nahan kencing mungkin ya dok. Ya mungkin. Oke, jadi ada penyebab-penyebab lain. Terus ini dok, mitos atau fakta, warna urin atau warna air kencing itu bisa menjadi indikator kesehatan, bener nggak dok? Indikator dalam artian apakah minum kita cukup atau tidak, itu masih Bisa ada ya, dok? tempatnya sih dok, bisa dok. Jadi kalau kita kurang minum, dehidrasi, otomatis tubuh kita mengeluarkan kencing yang lebih pekat. Oke. Tapi kalau kita minumnya cukup, hidrasinya bagus, otomatis urinnya juga encer, jadi nggak terlalu pekat ya. Jadi kalau misalnya kurang minum lalu warna air kencingnya lebih pekat, itu bisa menjadi penanda bahwa kita perlu asupan cairan lebih banyak. Betul. Pada hari itu ya dok bisa ya. jadi semacam alarm alami juga buat Alarm healthy alami. people ya. Wah, kencing saya kok pekat, kayak kurang minum nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya buang air kecil jangan langsung di flush, tapi dilihat dulu ya untuk bisa menentukan nih sebenarnya healthy people hari ini udah cukup minumnya atau belum. Nah, dokter, ini menarik sekali nih. Nah, mungkin untuk healthy people di luar sana yang
ternyata mengalami gejala atau ada kerabatnya mengalami gejala seputar saluran kemih, kalau mau ketemu dokter Dandi ini bisa ditemuinya di mana nih dok? Silakan. Ya, saya praktek setiap hari dok ya, Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai Sabtu. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 biasanya. Jam 8 sampai jam 11. Setiap hari jadi. Setiap kecuali hari? Minggu. Kecuali Minggu dan hari libur nasional Iya, ya dok ya. betul. Oke. Ada di Rumah Sakit Santo Borromeus ya dokter? Di Rumah Sakit Santo Borromeus di Gedung Yosef lantai 2, ruang B11. Di Gedung Yosef lantai 2, ruang B11, Rumah Sakit Santo Borromeus, hari Senin sampai Sabtu pagi. Betul. Oke. Kalau misalnya ada yang mau dapat info-info kesehatan atau yang lain-lainnya, boleh juga lihat di akun sosial medianya Dr. Dandi ya. Nanti ditayangkan di sini. Terus healthy people semua juga jangan lupa terus mengikuti sosial media Rumah Sakit Santo Borromeus untuk info-info kesehatan terkini dan terpercaya. Misalnya dari Instagram Rumah Sakit Santo Borromeus di @rsborromeus, di kanal YouTube di Rumah Sakit Santo Borromeus Official, dan tentunya mengikuti podcast-podcast kami. Jadi jangan lupa healthy people tetap mempertahankan gaya hidup sehat, terus mencari informasi-informasi kesehatan dari sumber terpercaya. Sampai jumpa lagi healthy people. Goodbye. Dadah.